Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 1 Juni 2025. Terambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12 dan epistel dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Diikat oleh topik atau tema Tuhan adalah Raja. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jahobado Raja. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Didasarkan pada Mazmur pasal 27 ayat 7 tanggal 25 Mei 2025. Dihubungkan dengan topik Minggu, Tuhan adalah Raja. Jahobado Raja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Mazmur pasal 97 ini menggambarkan hakikat dan kepribadian Allah yang tidak tertandingi oleh segala kuasa dan penguasa, serta pemilik kerajaan yang ada di dalam alam semesta ini. Pemazmur menggambarkan Allah begitu agung, mulia, serta sungguh-sungguh amat berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di dalam alam semesta sendiri maupun bahkan di sorga. Di ayat permulaan sudah dideklarasikan pemazmur siapa Allah itu. Tuhan adalah Raja, Jahobado Raja. Dan deklarasi awal ini dijadikan sebagai topik atau tema Minggu Eksaudi 1 Juni 2025.
Kekuasaan dan kerajaan yang dimiliki oleh Allah itu sangat-sangat jauh berbeda dari kekuasaan dan kerajaan yang ada dan yang dimiliki oleh manusia. Kekuasaan dan kerajaan yang dimiliki manusia itu amat sangat terbatas. Kekuasaan mereka dibatasi oleh wilayah-wilayah tertentu dan juga waktu tertentu. Dalam bahasa Batak itu martikibedo wasodot, kehebatan harajau nijolmai. Sangat-sangat jauh berbeda dengan keberadaan kuasa dan kerajaan Allah. Allah itu raja, bukan karena pilihan manusia. Tidak ada yang membatasi hak, kuasa, dan wilayah kerajaan Allah itu. Kuasa dan kerajaan Allah itu berlangsung dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Hakikat dan keberadaan Allah yang seperti itulah yang dideklarasikan pemazmur pada pasal 97 ini. Nah, mari kita dalami kesaksian dan deklarasi penulis Mazmur 97 ini tentang keberadaan Allah sebagai Raja itu dan pengaruhnya kepada kita. Pada ayat 1-5 Mazmur menggambarkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Di awal deklarasinya pemazmur mengumandangkan Tuhan adalah Raja. Proklamasi ini mau mengungkapkan kebenaran teologis tentang kedaulatan Tuhan yang harus diterima dan diimani. Bahkan pemazmur juga memproklamasikan bahwa Tuhan yang adalah Raja itu memerintah dengan adil, dengan kudus, dan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya pemazmur memastikan bahwa bukan hanya manusia yang memuji-muji Allah itu, tetapi juga seluruh alam semesta. Khususnya disebut oleh pemazmur di sini langit, awan, kilat, dan gunung-gunung yang semuanya itu menyimbolkan kekuatan, kekokohan, dan kehebatan duniawi. Semua mereka itu tunduk meleleh di hadapan Tuhan yang adalah Raja itu. Pada ayat 6-9 pemazmur membedakan antara Allah dengan Allah sesembahan manusia lainnya. Tuhan Allah yang kita sembah itu memerintah dengan adil, dengan kudus. Keadilan dan kekudusan pemerintahan Allah ini disaksikan sendiri oleh langit dan oleh bangsa-bangsa sendiri. Kuasa Allah ini sangat jauh berbeda sekali dengan berhala-berhala sesembahan banyak bangsa-bangsa saat itu. Pemazmur memperingatkan dengan keras para penyembah berhala bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kuasa apa-apa, enggak. Hanya Tuhan Allah sendiri yang memiliki segala kuasa yang benar. Makanya pada ayat 7 dikatakan, mereka mendapat malu. Semua Allah sujud menyembah kepadanya, kepada Tuhan. Kemudian pada ayat 10-12 pemazmur mengajak umat untuk meresponi kepemimpinan dan penguasaan Allah itu karena Tuhan adalah Raja. Bagaimana kita menyikapinya? Penuh sukacita dan berlakulah benar dalam hidup, karena orang benar itu akan disebutkan oleh pemazmur di sini mendapatkan terang dan sukacita. Itulah gambaran berbagai-bagai berkat dan pemberian Tuhan. Pemazmur di sana berkata, bencilah kejahatan, ayat 10. Nah, itulah isi khotbah kita di ibadah Minggu Eksaudi 25 Mei 2025. Dihubungkan dengan topik Minggu, Tuhan adalah Raja. Jehovado Raja. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, bersukacitalah karena kita punya Tuhan adalah Raja. Saudara, apa artinya kalau kita mengatakan Tuhan adalah Raja, Jehovado Raja? Apa maksud pernyataan pemazmur di ayat permulaan ini dan menjadi topik Minggu Eksaudi bagi kita sekarang?
Saudara, kata dan sebutan atau gelar sebagai raja dalam ayat 1 itu diterjemahkan dari kata Ibrani malak atau melek, artinya secara hurufiah penguasa yang memiliki segala bentuk authority, memiliki hak kuasa, wewenang, dan semuanya yang ada dalam alam semesta ini tergantung kepada melek atau malak atau raja itu. Melek atau raja dalam hal ini memiliki kuasa untuk campur tangan, untuk terlibat, untuk selalu memantau dan selalu memberi perhatiannya, serta selalu dan senantiasa mengikut-ikut orang yang dikuasainya itu kemana dan di mana, serta apapun yang dialami oleh rakyatnya itu. Jadi malak atau melek atau raja di sini menunjuk pada hakikat diri Allah yang tidak pernah meninggalkan manadikon pasobu-sobuhon orang yang dikuasai dirajainya, yakni kita orang-orang yang menjadikan Tuhan itu adalah raja bagi kita. Nah, bagaimana kepribadian raja yang diperkenalkan oleh pemazmur saat ini kepada kita? Saudara, pemazmur memperkenalkan dan sekaligus mendeklarasikan bahwa Allah yang dia percayai itu adalah Raja yang agung, perkasa, mulia, dan tidak ada tandingannya. Dangadok tudus, nah di portibio dangadong. Untuk menjelaskan kehebatan dan keagungan raja itu, pemazmur memberi di sini 5 gambaran. Nah, gambaran pertama, pada ayat 2 ditulis awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Saudara, menurut Keluaran pasal 13 ayat 21, awan atau tiang-tiang awan itu menggambarkan diri Allah sendiri yang selalu menyertai perjalanan umatnya. Gambaran kedua, pada ayat 2b ditulis, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Nah, inilah simbol daripada penegakan hukum, supremasi hukum. Kalau Tuhan ada bersama-sama si penegak hukum itu, maka akan ada keadilan, kebenaran, supremasi hukum itu akan nampak, akan ditonjolkan itu Bapak Ibu. Kemudian gambaran ketiga, pada ayat 3 ditulis, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Nah, inilah simbol daripada kuasa, kekuatan, dan hak-hak prerogatif dari sang raja itu, yakni Allah. Kalau kita baca Yeremia pasal 23 ayat 29, firman Tuhan digambarkan seperti apa? Seperti api. Dan bahkan juga pada Ulangan pasal 4 ayat 24, Allah itu digambarkan seperti Allah yang menghanguskan. Jadi kuasa Allah itu sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian gambaran keempat, pada ayat 4 ditulis, kilat-kilatnya menerangi dunia. Nah, kilat di sini menggambarkan keagungan Tuhan. Hasok kalon ni dewata itu Bapak Ibu dalam bahasa Batak Toba. Kalau Tuhan adalah rajaku, raja kita, maka hidup kita pun akan selalu diterangi. Kilatnya Tuhan itu akan memberikan kepada kita kuasa, membuat hidup kita cerah. Tiurma rohat, tatiurma nguluta. Kemudian gambaran kelima, pada ayat 5 ditulis, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Apa artinya itu? Tuhan itu Bapak Ibu bisa melakukan apa saja yang tidak masuk akal, yang tidak logis bagi pikiran manusia. Oh, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, demikianlah cara pemazmur memberi kualifikasi, kelas atau tingkat dan ranking yang sangat-sangat tinggi sekali bagi kemahakuasaan dari Allah yang dipercayainya, yang juga kita percayai. Dan inilah sekarang yang memberi sukacita besar bagi kita Bapak Ibu. Sebab dengan uraian pemazmur ini kita pun disadarkan untuk tanda kutip mengenal Allah yang
yang mungkin selama ini rada-rada masih gelap, rada-rada masih samar-samar, belum jelas bagi banyak orang, bagi kita. Nah, sekarang terurai dengan terang, dengan jelas sekali. Rupa-rupanya Allah kita itu, yang sekaligus juga adalah Raja kita, sangat-sangat sempurna, agung, gak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Pengenalan akan diri Allah sebagai Tuhan adalah Raja kita, ini memberi motivasi dan semangat, dorongan yang tinggi bagi kita sekarang, Bapak Ibu, agar tidak pernah merasa takut, merasa cemas, unang-guduruk kita dalam hidup yang penuh dengan menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Karena Tuhan adalah Raja kita, maka Tuhan akan menjadikan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa ajaib dalam hidup kita ini yang tadinya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sekarang bersukacita penuh dalam perjalanan hidup kita ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang adalah Raja. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, percayakan sepenuhnya permasalahan hidupmu kepada Tuhan Sang Raja di saat mengalami berbagai terpaan hidup itu. Nah, tentu saja tidak hanya cukup berkata Tuhan itu Raja, tetapi lebih daripada itu, kita harus sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Tuhan itulah menjadi pemegang kendali dalam hidup kita seutuhnya. Sekali lagi, Bapak Ibu, seutuhnya, sepenuhnya. Jadi, tidak hanya sekedar dalam ucapan, dalam kata-kata, unakolan dihata hita porsea, tetapi semua hidup kita ini sekaligus seluruhnya, seutuhnya, ini harus dipegang kendalinya oleh Tuhan Sang Raja itu. Kita harus mau berserah diri sepenuhnya dalam kendali, dalam tuntunan, dalam bimbingan Tuhan. Baik ketika hidup kita dalam kondisi yang berkelimpahan, dalam kesuksesan, dalam berbagai-bagai sukacita, maupun apalagi masih dalam keadaan sedang serba kekurangan, serba terlilit oleh kemiskinan, oleh kepedihan, oleh berbagai-bagai hal yang bisa membuat kita berduka. Mungkin juga di saat mengalami berbagai-bagai kegagalan hidup, baik dalam usaha, dalam bisnis, dan lain-lain. Nah, saudara, Tuhan yang adalah Raja itulah yang kita percayai memeluk hidup kita ini di saat badai menerjang hidup kita ini. Ibarat kehadiran seorang bapa memeluk putranya atau putrinya di saat pukulan ombak kehidupan anaknya terjadi. Nah, seperti itulah Tuhan memeluk diri kita ini, Bapak Ibu, mengalami berbagai-bagai hal ketika perahu-perahu kehidupan kita ini dilanda oleh angin-angin sakal, ombak-ombak yang menerpa hidup kita. Ketika terjadi masalah dalam ekonomi, mengalami sakit penyakit, kegagalan dalam usaha, merosotnya hasil-hasil jualan tiga-tiga, gagalnya pernikahan putra atau putri kita, atau mungkin juga terjadinya PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga kita menganggur, kita kesulitan membina rumah tangga, dan lainnya. Oh, banyak sekali permasalahan hidup kita. Nah, Tuhan memberi kita topangan dan pengharapan-pengharapan yang baru bagi kita. Nah, dalam kondisi-kondisi pahit seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mau panik. Nggak akan mau panik lagi. Tidak akan putus asa. Tidak akan jatuh terkulai. Semangat kita itu tidak akan pernah pudar, melempem. Nggak akan seperti itu lagi, Bapak Ibu. Sebab Tuhan kita itu adalah Raja. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Raja, maka tidak ada yang lepas dari kendalinya Tuhan itu. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita terkapar lunglai oleh penderitaan itu. Kita bisa menjalaninya dengan tenang dan penuh harap bahwa badai akan berlalu. Hal itu ditegaskan oleh pemazmur di sini pada ayat 10b. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah yang membuat kita merasa terberkati di saat dihempas oleh berbagai-bagai badai kehidupan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran ketiga, tunjukkan sikap hormatmu kepada Tuhan Sang Raja itu. Saudara, karena begitu agung, mulia, dan hebatnya kedudukan Allah atau Tuhan Sang Raja kita itu, maka pemazmur mengajak dan mendorong kita semua rakyatnya untuk menunjukkan sikap hormat dan takluk kita kepada Sang Raja itu. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan hormat kita kepada Raja itu? Nah, sekedar contoh saja, pada zaman dahulu, kalau orang menghadap sang raja, mereka harus berjalan di atas lututnya. Dalam bahasa Batak Toba disebut ikom martugarang. Itu menunjukkan sikap hormat yang datang menghadap sang raja itu. Nah, kita pun harus menunjukkan hormat kita kepada Tuhan adalah Raja. Bagaimana caranya kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan Sang Raja itu? Saudara, para jemaat biasa, mari kita tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Misalnya, sedang dalam mengikuti ibadah, baik itu ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, yang kita sebut pertanggiangan, maupun dalam ibadah gereja. Jangan ada yang main-main, yang ketawa-ketawa, yang main-main HP, mengirim postingan. Ingat ungkapan bahasa Batak yang mengatakan, di sisi rungguk, di sido sitata, di sihita juguk, di sido tuhatta debata. Nah, di tempat dekatmu ada Tuhan saat itu, maka hormati Tuhan yang ada di sampingmu. Tunjukkanlah tanggung jawabmu, baik tanggung jawab dalam keluarga, dalam berjemaat. Ikuti aturan-aturan yang ada dalam gerejamu. Bayar tanggung jawabmu, misalnya dalam iuran gereja, iuran tahunan, topang dana pembangunan dan aktivitas-aktivitas gerejamu. Nah, dengan demikian kamu sudah menghormati Tuhan Sang Raja. Demikian juga tanggung jawab Bapak Ibu di kantor, di perusahaan, di lembaga negara atau pemerintahan di mana saudara mengabdi bekerja, melayani. Jangan pernah menipu, jangan pernah korup, jangan berbuat hal-hal yang melanggar etika kerjamu, sebab itu mempermalukan Tuhan Allahmu kamu sendiri. Para pemangku jabatan gereja, para pelayan, para tahbisan, mari Bapak Ibu tunjukkan loyalitasmu dan pengabdianmu yang tinggi dalam segala pelayananmu. Tunjukkan diri kita masing-masing sebagai pelayan yang dedicated. Nah, dengan demikian kita sudah menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan yang adalah Raja kita. Lewat semua perbuatan-perbuatan baik seperti itu, maka kita sudah membawa persembahan yang mulia kepada Tuhan. Jadi persembahan kita tidak lagi hanya sekedar hati, roh, ucapan, tetapi kita sudah mempersembahkan hidup kita, diri kita, harta yang ada pada kita, bahkan jabatan atau pangkat yang ada pada kita, sebagaimana disarankan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, jauhkan segala praktik penyembahan berhala-berhala. Nah saudara, karena Tuhan yang kita percayai dan ikutin itu adalah Raja, dan apalagi Dia adalah yang adil dan kudus, maka kita umatnya, pengikutnya, rakyatnya sendiri juga harus hidup dalam kekudusan dan keadilan. Hidup dalam kekudusan berarti Bapak Ibu, kita tidak boleh berkompromi, berjalan bersama-sama dengan iblis, dengan setan, dengan dosa, dengan kejahatan, dengan berbagai-bagai praktik penyembahan berhala. Makanya dikatakan pada ayat 10, bencilah kejahatan. Nah, jika Tuhan kita itu kudus, kita pun terpanggil untuk hidup seperti Tuhan yang kudus itu. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus itu disebut kados, artinya memisah diri dari kebejatan dunia. Kita harus mampu hidup berbeda dari dunia ini, Bapak Ibu. Karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang kudus, maka kita pun terpanggil untuk hidup. Bencilah praktik-praktik penyembahan berhala. Apa praktik penyembahan berhala saat ini? Terutama di zaman modern, saya menyatakan dua bentuk dan praktik penyembahan berhala saat ini. Praktik pertama, melakukan praktik-praktik penyembahan berhala yang real, menggunakan jimat-jimat, penjaga daging, penjaga rumah, mau bertanya kepada arwah-arwah orang mati, minta petunjuk-petunjuk pada orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap bisa memforecast, menerawang masa depannya.
membaca nasibnya, ya, yang dianggap bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Apa praktek seperti itu masih dilakukan oleh orang di zaman secanggih sekarang ini? Apa masih ada orang-orang yang pegang-pegang atau mengantongi jimat penjaga daging? Oh, saya pastikan di sini masih banyak, Bapak Ibu. Masih sering saya lakukan pelayanan kepada mereka yang terlibat dengan itu. Saya melakukan doa-doa pelepasan untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, tetapi berdukun-dukun mengantongi jimat lagi, sehingga saya bakar itu semuanya. Kemudian yang praktek kedua, di zaman canggih ini ada praktek penyembahan kepada berhala-berhala modern. Apa itu? Tidak selalu dalam bentuk penyembahan patung, Bapak Ibu, tetapi bisa menjadikan segala bentuk kesenangan duniawi itu menjadi yang paling utama dalam hidupnya, menjadikan uang, popularitas, status kemanusiaan, dan bahkan hasil-hasil teknologi, HP, gadget, ilmu pengetahuan itu menjadi tujuan utama hidupnya. Akibatnya apa? Mereka tidak lagi peduli kepada Tuhan, tidak lagi peduli kepada doa, pada ibadah-ibadah atau hal-hal rohani, tidak peduli lagi hal-hal yang menyangkut perkembangan spiritual dirinya, keluarganya, atau anak-anaknya. Inilah berhala modern saat sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, di saat kita mendengar khotbah di Minggu Eksaudi dan mendeklarasikan dalam diri kita bahwa Tuhan adalah Raja, Jehovah Raja, maka yang paling utama dari topik ini, kita harus menjadikan Tuhan itu berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Jangan pernah berhala-berhala dalam wujud dan praktek apapun menduduki tahta hati kita. Yang sudah menjadikan Tuhan adalah Raja, Yesus adalah Raja, Roh Kudus adalah Raja, maka mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pemazmur memastikan pada ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Dalam bahasa Ibrani, kata malu dipakai bos, artinya malu, kecewa, rebah. Dalam bahasa Batak, toba, tarurak, tuki, nggak bersemangat lagi, Bapak Ibu, cenderung putus asa, nggak mau bangkit dari keterpurukannya lagi. Sadema, jol masih songonon, gadap maimana, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Mago, mau major masih songonon. Hindarilah praktek-praktek yang diperingatkan oleh pemazmur dalam khotbah ini. Jadikan dalam hidupmu Tuhan adalah Raja, Jehovah Raja, sepenuhnya itu dalam hidupmu. Bergantunglah kita pada Dia yang adalah Sang Raja itu. Dia, Raja itu akan selalu care, peduli, dan akan senantiasa menopang kita dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Eksaudi 1 Juni 2025 dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Raja, Jehovah Raja, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Eksaudi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Oh Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat, memberikan kepada kami semangat bahwa Tuhan adalah Raja bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa care, memperhatikan dan memberi topangan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Amin.